Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak-bapak pimpinan fakultas, Bapak-bapak Kepala Biro, para guru besar yang sempat hadir di masjid yang mulia ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, serta anak-anakku mahasiswa yang kami cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dan kembali disaksikan oleh Bapak Rektor setelah 2 kali tidak hadir. Di antara dekan yang paling bergembira Pak Rektor, pertama dekan Usuluddin, yang kedua adalah dekan Fakultas Tarbiyah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di tempat ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga penonton Salamta channel juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya, ampunannya, dan bagi yang menonton channel ini mudah-mudahan kelak bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, istilah untuk berdiri di tempat ini ada term yang dimanfaatkan atau digunakan. Ada yang menyebut kultum, yang berarti kuliah 7 menit, asal kata daripada qala, kultum, engkau berkata-kata. Ada yang berkata kultum bisa bermakna kuliah 17 menit, itu masih enak-enak didengar. Yang paling menakutkan saya dengar kulibas, kuliah 15 menit. Kalau saya kurma, agak lebih cool kedengarannya, kuliah rata 25 menit. Dan saya sudah berjanji dengan Pak Rektor bahwa saya akan mengeksekutif summary dari semua percakapan yang ada di WhatsApp kami, dan juga tulisan-tulisan Pak Rektor yang selama ini kita baca di dalam WhatsApp yang kita buka bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah negara yang sangat subur, sebuah negara dengan berbagai macam aneka tambang yang dimiliki, sebuah negara yang buah-buahannya tidak pernah terputus. Bisa Bapak Ibu sebutkan saja, apa buah-buahan yang terputus? Pisang banyak, langsat setiap saat,
durian tidak pernah hilang, apa saja. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Ikan banyak, luar biasa. Hanya masalahnya kadang kita salah kelola. Banyak ikan, tetapi kita menurut WHO termasuk orang-orang yang anak-anaknya di bawah rata-rata standar gizi. Kenapa? Karena pola makan kita yang tidak begitu tepat. Kalau orang barat makan, perhatikan baik-baik, 3 ekor ikan, 1 piring nasi. Orang Indonesia kalau makan 3 piring nasi, 1 ekor ikan. Itu pun kepalanya. Coba cek mahasiswa itu kalau nggak percaya. Nah, kepalanya media. Jadi kita kalah terus sepak bola, Pak. Memang kita belum bisa bertanding seperti orang, karena kualitas makanan kita belum begitu bagus. Padahal banyak kita punya ikan. Negara ini kurang apa lagi suburnya, tumbuh pohon-pohon di mana-mana, rumput tumbuh di mana-mana. Tinggal clean service yang susah memotongnya, karena begitu cepat dia tumbuh. Kenapa? Karena matahari kita cukup, malam kita cukup, siang kita cukup. Dibanding Eropa kalau musim dingin, dinginnya sangat ekstrim, hampir tidak ada pohon yang tumbuh. Saya ulangi lagi, hampir tidak ada pohon yang bisa berkembang. Di saat salju tiba, September, Oktober, November, Desember, Januari. Itu sebabnya orang-orang Eropa ketika bulan Desember, satu-satunya pohon yang bisa dimanfaatkan untuk highlight Christmas mereka hanyalah pohon cemara, karena pohon cemara yang tidak jatuh daunnya ketika musim salju tiba. Saya menanam pohon cemara di Fakultas Adab, ada yang protes. Dia bilang, "Pak Dekan, kenapa kita tanam pohon cemara di situ?" Kenapa? Itu kan pohon Kristen. Saya bilang, kapan cemara masuk Kristen? Jadi kita adalah sebuah negara yang betul-betul luar biasa. Bersyukurlah kita menjadi penduduk Indonesia, sebuah negara yang dahulu banyak bangsa tapi bersatu menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dibanding Eropa, dahulu satu bangsa pecah menjadi 28 negara kecil. Arab juga begitu, 21 bangsa terpecah menjadi negara-negara Arab. Indonesia dahulu banyak bangsa menyatu di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah negara kita yang Bapak Ibu tinggal di sini dengan damai. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas di kantor, tidak ada konflik. Dan dengan kedamaian inilah kemudian kita bisa menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan. Kita mendapatkan gaji. Di Indonesia ini bukan hanya gaji ke-13, ada juga gaji ke-14. Sepertinya di luar negeri belum ada, Pak, gaji ke-14. Hanya ada di Indonesia, Pak. Sebentar lagi ada tingtong itu. Gaji ke-13 THR, kalau tidak salah. THR-nya BLO, Pak. Tuh. Tolong dijaga baik-baik bunyinya. THR BLO, kemudian THR gaji ke-14 ketika bulan Juni. Itulah negara kita. Jangan kita cela negara ini, terlepas dari kekurangannya. Karena kita tinggal di sini, kita bisa damai di sini. Dengan kedamaian itu menghasilkan jejaring yang bagus, dan dengan kedamaian itu kita menghasilkan harta yang kita kumpulkan. Inilah 2 tema sesungguhnya yang akan saya angkat hari ini, antara kontestasi harta dan jejaring. Pendukungnya atau kontestasi atau jejaring yang dikemukakan oleh Pak Rektor kemudian disambut oleh Prof. Rashid dengan modal harta itu. 2 narasi dialektis yang hadir di dalam WhatsApp kami, mana yang lebih prioritas? Apakah jejaring atau duit atau harta? Apakah harta yang mendatangkan jejaring ataukah jejaring yang bisa mendatangkan harta? Saya belum bisa menjawab.
Jadi skornya sekarang Prof 0-0. Tapi izinkan saya membahas satu tema saja. Saya tidak membahas punya Pak Rektor di Jaring, saya membahas sanggahannya Perprasid, bahwa yang dipentingkan adalah harta. Saya akan bahas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, harta di dalam pandangan agama terbagi kepada 4 macam. Harta itu, yang pertama adalah harta milik kita, tetapi tidak mutlak milik kita. Dia hanya hak milik, tetapi tidak mutlak milik kita. Hanya hak memakai, hanya hak menggunakan, seperti sandal, sepatu, rumah. Istri Pak? Oh, ini fatwanya Pak Kiai. Jadi harta itu hak memakai, kata beliau, istri. Memang betul. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Jadi istri, rumah, mobil. Kalau mobil dinas bagaimana itu? Bukan milik kita. Jadi benda-benda yang saya sebutkan tadi, kalau Allah menghendaki hilang, dia akan hilang. Entah kita yang meninggalkannya atau rumah yang terbakar. Sandal yang kita simpan di luar, kalau waktunya tiba, pasti akan terjadi hilang. Motor yang diparkir meskipun dikunci, kalau waktunya tiba, itu akan hilang. Beberapa waktu lalu saya ceramah begini Pak, ternyata pulang dari masjid, hilang sandal aku. Ternyata Allah langsung uji saya. Betul hilang. Oh ya, berarti saya bilang Tuhan uji saya. Barusan saya ngomong, kalau Allah menghendaki hilang, hilang. Itu satu. Yang kedua adalah harta hak kita, tetapi hanya hak melihat-lihat saja. Kita tidak pernah menikmatinya. Contoh harta seperti ini adalah tanah. Tanah yang kita beli tidak pernah kita pakai. Ada orang dari Jakarta, setiap bulan itu hampir tiap bulan datang ke Goa, dia makan coto, pasti singgah di rumah sama anaknya. Saya tanya bapak itu dari mana? Dari Jakarta. Ini bapak kesini ngapain? Melihat tanah di Taing yang dia beli. Di Taing ada tanahnya. Dia lihat-lihat itu. Beberapa waktu kemudian bapak ini sudah tidak datang lagi, yang ada cuma anaknya. Saya tanya, mana bapak? Dia bilang sudah meninggal. Oh, berarti bapak ini hanya hak melihat, tidak pernah memanfaatkan itu. Ada orang kaya, dia buka investasinya, dia hitung berapa jumlah angka yang ada di tabungannya. Dia begitu bangga pada malam itu melihat semua kekayaannya. Itu bapak besok ketika subuh pagi hari dikabarkan sarapan pagi dia, bukan meninggal dunia. Itu harta yang ketiga. Harta yang kedua, harta yang ketiga. Harta yang ketiga adalah harta milik kita, hak kita, tapi bukan mutlak milik kita, tetapi hanya hak untuk merawat. Itulah anak. Anak adalah milik kita, tetapi bukan mutlak milik kita. Hak kita, kewajiban kita hanya merawat anak-anak yang tinggal di sekitar kita. Kalau Allah menghendaki harta ini hilang, maka dia akan hilang. Kalau bukan anak yang meninggal atau meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Nah, yang terakhir, harta milik kita dan mutlak milik kita. Tidak seorang pun yang mampu mengambil harta ini, yaitu harta yang sudah kita zakatkan, yang kita infakkan, kita sedekahkan. Itulah harta milik kita sesungguhnya. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin.
Ini ayat ditujukan kepada orang-orang beriman. Jadi saya nggak baca di atasnya, saya ambil yang ininya supaya mempercepat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian harta yang kamu miliki sebelum kematian itu tiba. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, orang-orang yang telah wafat itu berkata di hadapan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau beri kesempatan kepadaku untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Mereka tidak berkata saya pasti salat, enggak, saya pasti puasa juga tidak, saya akan berhaji ya Allah juga tidak. Mereka berkata fa as-saddaqa, ya Allah saya pasti bersedekah. Jadi sedekah ini momentum yang paling indah sesungguhnya ketika kita memikirkan dengan baik. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kenapa sedekah jariah itu mengalirkan pahala kepada kita? Di penghujung ceramah ini saya sampaikan sebuah pengalaman saya ketika masuk di penjara. Untuk menyampaikan ceramah, bukan di penjara saya, tapi menyampaikan ceramah pada saat itu malam hari Maulid. Ya. Maulid. Selesai Maulid, saya bincang dengan orang-orang di situ di penjara. Saya tanya mereka, saya bilang, bapak-bapak, apa yang bapak inginkan? Satu, dan apa yang bapak rindukan? Mereka berkata, kami ingin keluar, kami ingin bebas. Itu keinginannya. Tapi ketika saya tanya, apa yang kau rindukan? Mereka berkata, kami rindu besuk, kami rindu kunjungan keluarga, kami rindu kiriman keluarga. Kiriman yang dirindukan, Pak. Maka saya membayangkan orang-orang yang telah wafat itu tidak bisa kemana-mana lagi. Yang diharapkan hanyalah kiriman dari orang-orang keluarganya, temannya, koleganya mungkin, yang dapat memberikan cahaya terang di dalam kuburnya. Dan salah satu kiriman itu adalah sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, Bapak Ibu. Itulah kelak yang akan menghantarkan kita berjumpa dengan Allah selain daripada amal-amal ibadah kita. Itulah yang kita rindukan pada anak-anak kita yang masih hidup, mereka kirimkan kepada kita. Maka saya menghimbau, meminta kepada kita semua, mari kita galakkan donasi ini yang sudah kemarin kita buat listnya itu, Pak Rektor. Jangan berhenti sampai di Ramadan ini. Jangan sampai lahan sebesar ini itu menjadi kebahagiaan orang lain kelak di akhirat. Sementara kita tercengang melihat, oh ternyata Masjid Uin Alauddin itu orang luar yang banyak memilikinya. Mestinya kita amalkan sabda Rasulullah, man bana masjidan lillahi banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Ibnu Majah. Juga di hadis yang sama itu dalam kitab Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan bangunan kasran atau istana atau rumah baitan fil jannah. Maka saya ingin ada satu gerakan yang saya sebut dengan gerakan samata. Apa itu samata? Sumbangan amaliyah orang tua. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu selalu mengatakan, saya sudah kasih ibunda baju, udah saya kirim pakaian mereka, udah kasih THR mereka. Tapi pernah kita bertanya, apa yang kita investasikan untuk orang tua kita ketika mereka telah berada di akhirat? Cukup 50.000, cukup 25.000, tapi rutin. Lalu biarkan itu tulis atas nama orang tua tak. Penyumbang pertama, orang tua Pak Rektor yang telah wafat, misalnya, mohon maaf, sebut saja siapa namanya di situ. Sebagai kiriman kita kepada mereka agar mereka bahagia, agar mereka tersenyum di alam kubur sana. Tapi dikoordinir dengan baik. Gerakan sumbangan amaliyah orang tua, gerakan samata, dan saya siap mempelopori atau menuliskan setiap bulan. Untuk apa? Membuat paving di depan kita sedikit demi sedikit dengan sumbangan kita. Insya Allah dia akan menjadi bukit, dan itu menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih segenap perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunus.